negeri itu yang sering dilakukan oleh para guru-guru profesional di luar negeri itu sampai sekarang tetap digunakan metodenya, yaitu pakai lesson study. Jadi komunitas KKG kalau sekarang komunitas komunitas guru, komunitas kelompok kerja guru itu di luar negeri masih sekarang diberlakukan lesson study. Dalam pertemuan mereka, mereka tidak banyak pelatihan teori. Mereka selalu melakukan lesson study. Lesson study adalah kegiatan perkumpulan guru-guru di mana ada salah satu guru model untuk memsimulasikan atau mempraktekkan cara mengajarnya dan peserta yang lain dijadikan sebagai murid, baru awal sampai selesai, baru kemudian setelah praktek simulasi mengajar, baru dikomentari. Ini yang sudah menjadi habituasi pembiasaan baik oleh guru-guru di luar negeri. Dan mereka tidak malu untuk tampil lebih dulu, mereka tidak malu untuk ingin menampilkan prakteknya, karena mereka butuh umpan balik, butuh kritik, butuh saran, butuh masukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Itu. Sementara kita kan seringnya kan, saya belum bisa ya teman. Ya. Nah ini mungkin sudah kita mulai biasakan, jadikan budaya ini. Mungkin dimulai dengan kita eh, namanya presentasi RPP dulu. Nah, kemudian the next time mungkin barangkali Bapak Ibu di KKG kecamatan masing-masing coba lakukan itu. Jadi Bapak Ibu yang menjadi guru model atau simulator atau presentator atau presenter dalam hal ini ngajar di forum guru itu juga belajar dari kekurangan dan kelebihannya. Sementara peserta yang melihat, walaupun dia tidak mengomentari atau mengkritisi atau ngasih masukan, dia juga akan mencatat. Oh nanti kalau saya ngajar, saya tak meniru praktek baik ini. Oh ini yang kadang saya melakukan seperti ini. Oh berarti saya kolaborasikan yang sudah saya lakukan dengan tambahan model dari yang teman saya. Nah ini bagus. Nah, mari silakan mungkin Pak Badrul Komar dibantu dengan Bu Dwi Rara, monggo mekanismenya. Yang jelas saya ingin alurnya seperti itu. Jadi silahkan untuk yang pertama tampil atau presentasi mungkin ditunjuk dengan meng-share screen tugasnya dan bagi nama yang tampil di share screen-nya silakan presentasi untuk kita dengarkan dan kita telaah, kemudian kita kasih komentar dan masukan di akhir presentasinya. Baru kemudian presenter yang kedua, ketiga barangkali dibuatkan kayak seperti spinwheel, spinwheel atau pakai media lain untuk mengundi siapa yang lebih dulu, sambil mengisi nama-nama yang sudah mengumpulkan tugas. Monggo saya persilakan ke Pak Badrul Komal atau Bu Rara. Oke, Ustadz, terima kasih atas pencerahannya, penjelasannya Ustadz Zainal Fanani, Zainal Abidin, mohon maaf. Oke, untuk saya merasa tersindir, saya maju duluan sepertinya gitu ya. Saya merasa tersindir loh Ustadz. Saya mau maju duluan, tapi dengan syarat nanti eh, mohon masukannya yang banyak nih. Karena mungkin yang saya buat juga eh, mencoba, oke, mencoba untuk membuat mungkin juga apa namanya jauh dari betul mungkin gitu. Dan mungkin setelah saya nanti Ustadz Komar bisa ini nggih menunjuk teman-teman mungkin langsung untuk lebih cepatnya Ustadz karena tidak semua mengumpulkan tugas jadi langsung ditunjuk berdasarkan pengumpulan tugas yang diberikan seperti itu aja. Apalagi nanti kami mohon maaf belum menyiapkan spin jadi mungkin belum bisa menggunakan spin karena sampai hari ini pun kami menunggu teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas seperti itu. Izin untuk share screen. Oke. Sampun terlihat Ustadz? Belum. Sampun nggih? Nah, sudah, sudah. Alhamdulillah.
Oke, jadi ini kami mencoba untuk membuat dengan versi ini ya, nopo format dari bentuk Word. Ya, ini yang pertama itu ada 4 elemen yang kemarin saya masukkan. Yang pertama identifikasi. Jadi peserta didik ini secara umum sudah mengetahui makhluk ciptaan Allah dengan kami menggunakan self assessment, dia apa diagnosis awal. Jadi anak-anak ini secara umum sudah mengetahui makhluk ciptaan Allah, benda hidup maupun benda mati. Mereka mengetahui Asmaul Husna secara dasar dan lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan gambar, video, berkelompok, serta kegiatan lain seperti berbagi cerita. Jadi kami menggunakan self-assessment, kemudian gaya belajar sehingga mengetahui anak-anak ini suka audio, visual, atau kinestetik. Kemudian ada data, kami bentuk berupa data, jadi kami mengklasifikasi kelompok. Kemudian juga sebelum pertemuan selanjutnya, untuk akhir pertemuan kami sedikit review tentang pembelajaran yang akan datang sehingga mengetahui peserta didik ini gambarannya mengetahui tentang ciptaan Allah seperti apa. Ternyata sebagian besar umum itu hanya mengetahui ciptaan Allah, belum secara mendalam. Kemudian mata pelajarannya adalah pengertian Asmaul Husna, kemudian arti Ar-Rahman Ar-Rahim dan cara memberikan kasih sayang kepada sesama manusia maupun makhluk hidup. Saya berikan tanda merah, Ustadz. Jadi ini memudahkan saya sebenarnya untuk presentasi. Kemudian dimensi profil lulusan, ini yang ada adalah 3. Kami mengambil 3, yaitu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan, kemudian penalaran kritis dan kreativitas. Untuk capaian pembelajarannya, yakni peserta didik memahami rukun iman, iman kepada Allah, beberapa asmaul husna, dan iman kepada malaikat. Ini capaian secara umum. Kemudian lintas disiplin umumnya pendidikan agama Islam, tujuan pembelajarannya ada 3, yakni menjelaskan pengertian asmaul husna, menyebutkan dan membedakan arti ar-Rahman dan ar-Rahim. Yang ketiga adalah mengimplementasikan kasih sayang dan kehidupan sehari-hari. Topiknya adalah kasih sayang kepada Allah. Praktek pedagogisnya ini sudah masuk ke desain pembelajaran, yakni yang kedua, elemen yang kedua. Kami menggunakan discovery learning, DL, dengan metode diskusi. Ini untuk praktek pedagogisnya. Untuk kemitraannya, itu kami menggunakan rekan satu kelas, kemudian pendidik dan guru bidang studi, kemudian orang tua. Oke. Kemudian lingkungan pembelajarannya. Itu ada ruang kelas yang kondusif dan mendorong aktivitas eksploratif. Kemudian perpustakaan sekolah sebagai sumber rujukan Asmaul Husna, lingkungan luar kelas untuk mengetahui tentang ciptaan-ciptaan Allah lebih lebih luas lagi. Kemudian pemanfaatan digital itu menggunakan video pembelajaran, kemudian menampilkan berbagai contoh kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah melalui proyektor dan media digital. Kemudian tuh yang elemen ketiga pengalaman belajar. Yang pertama ya ini yang awal adalah beberapa hal berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oke. Di sini untuk yang awal saya menggunakan poin berkesadaran. Bagaimana anak-anak secara mindfulnya hadir, tidak hanya halu gitu nggih. Hadir badannya di sini, pikirannya di rumah, nggak kayak yang di sini mungkin ada yang seperti itu nggih. Hadir di Zoom tapi pikirannya membelah kemana atau mungkin narasumbernya di sini pikirannya di rumahnya gitu rumah. Oke. Mohon maaf ini dari tadi tegang loh. Kemudian ini untuk awal guru membuka pembelajaran dengan menyapa siswa. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan pemantik seperti itu. Apakah kalian pernah mendengar Asmaul Husna? Kapan biasanya kita membaca Asmaul Husna? Nah, ada pertanyaan pemantik gitu. Kemudian memutar video pendek tentang Asmaul Husna, menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak itu penting bagi saya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, apalagi alurnya adalah discovery learning. Jadi anak-anak saya beritahu tahap-tahapan nanti kita belajarnya seperti ini, tujuannya nanti seperti ini. Nanti yang kalian dapat ini gitu dengan cara bahasa saya secara sederhana. Seperti itu. Jadi menjelaskan sintaknya enggak perlu kita membaca bla 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 enggak, tapi kita lebih ke apalagi ini anak SD kita nanti kita gini ya, gini ya, gini ya gitu seperti itu. Kemudian tuh inti
Intinya kami menggunakan mindset ini, nggih, tetap berkesadaran, nggih, dengan eh, ada di sini yang mendalam adalah apa itu? Kalau bahasanya KKO ya, nggak ada di sini. Ya ini tentang memahami apa kemarin Ustaz prinsipnya, gitu, prinsip mendalamnya. Yang pertama memahami. Ini berkesadaran dan bermakna. Itu kita menggunakan stimulus, jadi siswa dibimbing untuk memahami makna Asmaul Husna secara berkesadaran dengan mengaitkan pengertian Asmaul Husna pada pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Jadi itu lebih bermakna, anak-anak itu ditanya dulu seperti itu, dibimbing untuk memahami. Jadi kita berikan penjelasan juga. Jadi Ar-Rahman itu dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa di sekolah seperti itu, di rumah bagaimana, di keseharian bagaimana. Kemudian identifikasi masalah. Nah, kemudian ini siswa secara aktif membaca dan menyimak beberapa contoh bacaan asmaul secara bersama-sama. Kemudian ini bisa lagi ada tentang beberapa macam pertanyaan. Nah, kemudian mengaplikasikannya kami menggunakan konsep bermakna dan menggembirakan. Jadi kami membuat bagaimana cara menggembirakan kami buat secara diskusi kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembuktian, ada menarik kesimpulan. Jadi di akhir sintaknya, kemudian refleksi. Ini berkesadaran. Jadi anak-anak diminta untuk refleksi. Jadi benar-benar bisa memahami apa yang dia tangkap baik dari proses pembelajarannya maupun pembelajarannya itu sendiri. Kemudian penutup. Asesmennya kami ada tanya jawab, kuis singkat, kemudian ada dalam prosesnya itu observasi dalam kegiatan diskusi, kemudian akhir adalah ujian tulis seperti itu. Mungkin itu Ustadz, ini ada rubriknya, mungkin itu nggih. Mudah-mudahan ini pandangannya Ustadz narasumber ini sudah membuat saya salah ini. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Oke, beri tepuk tangan buat presenter yang pertama, Bu Dwi Rahayu. Kalau tepuk tangannya di online itu pakai apa ya, Bapak Ibu ya? Indo. Oke, baik. Bu Dwi Rahayu mungkin masih bisa di-share screen RPP-nya, jangan ditutup dulu. Ya, ini kan teman-teman juga butuh butuh konfirmasi dari panjenengan terkait dengan yang sudah panjenengan kerjakan. Silakan Bapak Ibu, kami persilahkan untuk Bapak Ibu boleh angkat tangan, raise hand, boleh lewat ketik di chat box terkait dengan telaah Bapak Ibu dan komentar atau masukan yang ingin disampaikan dari presentasi yang dilakukan oleh Bu Dwi Rahayu Rahmawati. Oke, jadi ini eh, belajar untuk semua. Jadi tidak hanya saya yang mengomentari, jadi kita komentari, belajar saling mengomentari. Tuh. Silakan, ada yang ngerasain? Ustadz Khair, Ustadz Zainul, Pak Selamat barangkali. Halo, ada yang ngerasain? Tulisannya kecil Masih belum di zoom terlihat yang dikit, ngerasain. Ustadz Zainul barangkali. dibesarin dikit. Atau silakan Bapak Ibu bisa chat di chat box-nya, boleh langsung mengomentari, tidak masalah. Atau raise hand, atau bingung mau mengomentari apa. Oke baik. Sambil berjalan saya coba untuk ngobrol dengan Bu Rara. Yang pertama Bu Rara, ini kan
eh, ada empat unsur ya atau empat elemen dalam RPP. Yang pertama identifikasi, desain pembelajaran, kemudian pengalaman belajar dan asesmen, betul ya. Loh mana? Jangan. Oke oke, baik baik. Pak Hamim Munir, silakan silakan Pak Hamim, Pak Hamim. Oke, Aku ndelok ndelok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Zainal. Ini biasanya Waalaikumsalam. Silakan silakan Pak Munir. Bu Rahayu ini dibuka ya. permasalahan aja. Iya. Siap, lanjut Pak Ini Munir. permasalahan ketika kita lihat RPP atau modul atau rencana pembelajaran sekarang namanya katanya terserah, yang penting itu untuk merencanakan pembelajaran, kita kadang menyusunnya sudah rapi, diri-diri isinya bagus. Tapi pada kenyataannya nanti di lapangan kadang ada kendala-kendala karena memang saat ini anak usia sekolah yang usianya sudah memenuhi, tapi otaknya nggak memenuhi. Kadang itu terkendala di lapangan. Apakah kita bisa merencanakan ada plan A, plan B untuk pembelajaran yang lebih mendalam kepada anak-anak? Memang kadang anak-anak kasusnya di lapangan itu tidak tidak siapa, sebaik yang kita rencanakan pada pembelajaran ini saja, Pak Zainal. Mungkin permasalahannya di lapangan ketika menghadapi anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada rancangan pembelajaran kita. Jadi, ya itu aja Pak Zainal. Baik, tidak ada komentar dari RPP yang dipresentasikan oleh Bu Rara? Sudah bagus sih. RPP kadang ya rencana pembelajaran sudah baik, tapi nanti untuk kenyataan di lapangan itu, Baik. kalau ternyata RPP kita susun dengan rapi dan baik, tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai yang kita harapkan sesuai RPP itu bagaimana? Saja. Oke. Oke, baik. Diterima Pak Munir. Kita kita keep dulu ya, kita simpan Meluap. ya pertanyaannya. Karena ini sepertinya bukan hanya pertanyaannya Pak Munir. Saya sendiri juga mengalami itu. Oke. Bahkan bahkan tidak hanya dalam membuat penyusunan RPD dan pembelajaran. Dalam hidup berumah tangga aja, kadang perencanaan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Loh, 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 loh. Betul Loh, Pak loh, Bu loh. Ainur Rafiah. Hai, hai, hai. Oke, kita keep dulu ya, Pak Hamim Munir. Saya tertarik eh, Oke. teks yang ditulis oleh Bu Oke. Ainur. Sepil lintas disiplin ilmunya. Oke. Iya, sepil dong lintas disiplin ilmunya. Ya, bisa di-scroll naik. Gimana Pak Badar? Oke, itu Belum spill lintas belum disiplin nampak. ilmu. Gimana, Bu Ainur Rafia? Silakan speak up. Nah, ada ya. Ini mendua, Ustadz. Ini mendua ini. Oke, sudah cukup ya. Baik, tadi ada raise hand dari siapa ya? Mohon izin Saya. Ini arwahnya ya. masuk. Pak Maksum, silakan Pak Maksum, silakan Pak Maksum. Oke, Silakan. baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, ini tadi ada utusan dari sekolah saya itu mengikuti apa pembekalan deep learning ya yang diadakan oleh Ya, pemerintah itu. Ini saya mau tanya sama materi dan nanti dari Ustadz Zainal juga. Ini kemarin sempat ricuh katanya ketika coba di atas identifikasi peserta murid, Ustazah. ya, di atas identifikasi. Nah, ini eh, tadi sempat diskusi sama teman-teman, identifikasi itu yang sempat ricu kemarin itu begini, teman saya itu mempresentasikan hasil pembuatannya itu seperti ini. Peserta didik secara umum sudah memahami
hitungan 1 sampai 10 seperti itu. Jadi cuma secara umum. Nah, sama peserta yang lain itu diprotes. Kok hanya tidak boleh apa namanya? Artinya itu harus lebih rinci pengetahuannya terhadap peserta didik itu sehingga kita nanti untuk mengajar itu lebih tersusun seperti itu. Kalau secara umum itu masih apa namanya? Kurang ya masih gelambang sehingga di diskusi itu masih disud kalau secara umum itu masih kurang pas seperti itu Ustaz Zainal. Mungkin bisa dikomentari seperti apa yang benar, apa memang harus rinci yang 5% sudah hampir 1 sampai 10 paham, yang 10% sampai segini. Artinya terperinci sekali, sangat mendetail seperti itu. Apakah harus seperti itu atau seperti yang dianukan seperti Ustazah ini, hanya secara umum saja bahwasanya mereka sudah memahami makhluk ciptaan Allah, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Apa itu sudah cukup seperti itu? Mungkin itu seperti apa tanggapannya. Terima kasih. Oke, baik. Baik, siap. Terima kasih, Ustadz Maksum. Yang pertama ya, kita komentari dulu eh dari Bu Ainur. Betul, Bu Rara. Coba ditampilkan yang lintas disiplin ilmu. Nah, jadi lintas disiplin ilmu itu adalah bagaimana mata pelajaran PAI dan budi pekerti ini itu berkolaborasi atau ditematikan atau diintegrasikan dengan mapel lain, disiplin yang lain. Contoh, misalkan ini kan tentang Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, misalkan dengan mapel bahasa Indonesia lah, anak-anak mengutarakan mengutarakan pengalamannya dalam mengimplementasi kasih sayang dalam kesehari. Oke, anak-anak silakan bikin cerpen atau silakan bikin kalimat bagaimana kalian menerapkan. Nah, itu ya seperti ini. Jadi eh, lintas disiplin ilmu. Jadi eh, tidak PAI saja berdiri sendiri, namun dia juga integrasi dengan mata pelajaran lain. Itu yang dimaksud. Jadi bahasa Indonesia bisa, matematika juga bisa. Kalau emang itu diungkapkan dalam pembelajaran ini, kemudian juga bisa Pancasila itu masukan dari Ustazah Ainur. Dari Pancasila bisa. Tapi jangan asal memasukkan mata pelajarannya bila dalam pengalaman belajarnya tidak ada loh ya. Jadi harus relate dengan pengalaman belajar yang disuguhkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Tuh, seperti itu. Termasuk juga IPS dan pengetahuan sosial. Itu kan juga sama, kasih sayang dengan teman, dengan adik, dengan hewan, dengan lingkungan. Seperti itu. Itu ya. Yang kedua, terkait pertanyaan dari Ustadz Maksum. Ustadz Maksum. Eh, ke atas yang identifikasi. Ah, saya terima kasih Bu Rara dalam menyusun RPP-nya. Tidak langsung diisi, tetapi tetap ditampilkan eh, penjelasan apa yang harus diisi dalam kolom ini. Jadi di identifikasi peserta didik itu adalah menyampaikan terkait dengan Nah, kan, Ustadz Maksum, ada pilihan. Boleh Bapak Ibu mencantumkan secara umum. Artinya adalah ini terkait dengan kompetensi awal. Ini kan kompetensi awal kan? Banyak para guru itu tidak memahami terkait dengan kompetensi awal. Khususnya para teman-teman yang PPG atau yang lulus PPG itu rata-rata menulis kompetensi awal itu adalah sama seperti rumusan tujuan pembelajaran. Padahal kompetensi awal itu adalah kemampuan awal yang dimiliki murid sebelum mendapatkan pelajaran atau sebelum belajar di pertemuan hari itu. Nah, seperti ini. Jadi, Bu Rara mencoba untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didiknya sebelum belajar Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Karena anak kelas 1, nah Bu Rara menyampilkan peserta didik secara umum sudah mengetahui makhluk ciptaan Allah.
Pastikan. Satu, benda hidup maupun benda mati. Mohon maaf, saya tampil ada hitam ya di sini. Betul ya? Ada kotak hitam ya di Ya, samping dari hitam kanan. ketutup, Baik, tidak bisa baca ulas. tertutup ya, betul ya. Gitu. Nah, baik, terima kasih. Benda hidup maupun benda mati. Mereka mengetahui Asmaul Husna secara dasar dan lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan gambar, video, berkelompok, serta kegiatan lain seperti berbagi cerita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maksum, mungkin secara spesifik. Jadi dari ke-26 peserta didik kelas 1, ada 10 peserta didik yang sudah memahami Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu kan Mas kan? Ada ada 10 peserta didik yang hanya memahami Ar-Rahman, tapi tidak tahu artinya. Sementara 6 belum sama sekali mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu kan maksudnya. Nah, bagi saya tidak ada yang harus diklaim salah atau benar. Semakin spesifik identifikasi yang ditampilkan dalam kolom ini, semakin bagus. Sehingga guru semakin bisa mengcapture, oh saya harus seperti apa nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas. Itu. Jadi sama seperti Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah lakukan. Perkuliahan itu kan semakin spesifik. Tidak ada sebuah ilmu pengetahuan itu semakin umum atau harus menguasai semua ilmu enggak. Jadi semakin spesifik pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu semakin spesial. Maka ada spesialis penyakit jantung, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis THT, ada spesialis kelamin dan kulit, begitu Pak Badar. Ada spesialis yang lain. Maka semakin spesifik identifikasi yang dilakukan oleh seorang guru dalam kolom ini, maka semakin bagus. Walaupun ketika menampilkan secara umum pengetahuan awalnya peserta didik, itu juga tetap diperbolehkan, tidak dikategorikan salah dalam penampilan itu. Itu Pak Masum. Yang pertama. Yang kedua, eh, pertanyaan dari Ustadz Hamim Munir. Jadi begini, kita kan diharapkan eh, do what you write dan write what you do. Lakukan apa yang sudah kamu tulis dan tulislah apa yang akan kamu lakukan, gitu kan. Nah, RPP ini bermaksud adalah Bapak Ibu merencanakan sebuah perencanaan terbaik yang nanti akan Bapak Ibu praktekkan di kelas. Dan di kelas, Bapak Ibu juga harus berusaha melakukan hal yang terbaik dari perencanaan yang sudah terbaik yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Nah, beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang tidak dialami oleh Pak Amin Munir saja, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu yang lain barangkali seperti itu, kita seringnya eh, apa namanya berbeda. Kenyataannya di lapangan selalu berbeda dengan RPP yang kita sudah cantumkan. Namun Bapak Ibu ini adalah seorang pesulap. Bapak Ibu ini adalah seorang artis, aktor, seorang aktris yang bisa improvisasi terkait dengan hal-hal yang tidak Bapak Ibu sangka dalam pembelajaran di kelas. Jadi walaupun RPP yang sudah Bapak Ibu rencanakan ini merupakan perencanaan yang terbaik sampai Bapak Ibu sudah detailkan menitnya, jadi Bapak Ibu menyapa itu sudah sekian menit, Bapak Ibu ngajak doa itu sekian menit, sampai Bapak Ibu praktekkan sendiri, coba simulasi di kamarnya dengan simulasi sendiri membayangkan misalkan. Di lapangan belum tentu sama. Nah, Bapak Ibu harus menjadi aktor dan aktris terbaik yang bisa improve di lapangan. Dengan tetap Bapak Ibu dalam koridor eh, pengalaman belajar atau rincian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi dalam pembelajaran di kelas itu seringnya memang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi malah Bapak Ibu lebih lebih lama mengondisikan peserta didik untuk bisa konsentrasi dan berkesadaran daripada Bapak Ibu ajak mereka untuk
belajar lebih mendalam. Nah, tidak masalah, tidak masalah. Tetapi tetap Bapak Ibu harus berusaha untuk eh, memberikan step by step dalam RPP ini terwujud dengan meminimalisir apa namanya error, human error dari peserta didik atau human error dari Bapak Ibu di kelas. Maka yang terpenting, yang pertama adalah jangan lupa RPP ini untuk di print, tidak hanya sebagai dokumen dokumen maya, dokumen file atau soft file, maka harus jadi hard file. Dan kalau perlu Bapak Ibu, barangkali kalau ini dicetak, bisa jadi kan ada 2-3 halaman. Maka Bapak Ibu sedianya harus punya buku saku kosong yang Bapak Ibu tulis step by step yang terpenting. Itu, itu yang terpenting. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa eh, merencanakan dengan memberikan bantuan media. Saya biasanya kalau ingin praktek mengajar, praktek mengajar yang baik sesuai dengan RPP atau langkah-langkah pembelajaran atau pengalaman belajarnya, itu adalah saya bikinkan guidance-nya di PowerPoint. Nah, itu meminimalisir Bapak Ibu harus kembali ke meja, buka buku, ngapain. Nah, ini kelihatan berbeda. Jadi Bapak Ibu cukup cukup pakai eh, boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai kalau bisa pakai apa namanya monitor atau pakai itu remote pakai HP di laptopnya. Klik next, previous itu. Jadi Bapak Ibu bisa mobile mendekati siswa secara secara adil, tidak hanya tetap fokus di mejanya. Nah, itu berbeda. Berbeda kondisi penerimaan seorang murid ketika Bapak Ibu berkali-kali nyontek tulisannya dengan Bapak Ibu cukup lihat lihat layar. Oke, anak-anak, sekarang kita atau Bapak Ibu hafalkan. Maka Bapak Ibu, ini salah satu tips yang lain. Ketika saya pernah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan public speaking, seorang motivator public speaking itu Bapak Ibu jangan salah. Dalam presentasi, dalam mengajar di kelas, Bapak Ibu itu harus membuat skrip yang harus Bapak Ibu sampaikan apa saja, detail, mulai Assalamualaikum di awal sampai Wassalamualaikum warahmatullahi di akhir. Bikin skripnya. Ini ilmu dari para public speaker. Di beberapa, kalau Bapak Ibu mencoba untuk ikut pelatihan entah daring atau entah luring public speaking, profesional atau yang masih dasar, itu rata-rata mereka selalu meminta Bapak Ibu bikin skrip tulisan mulai awal pembukaan hingga akhir. Itu satu. Yang kedua, skrip itu Bapak Ibu praktekkan, simulasikan sebelum tampil. Praktek di depan cermin. Tuh. Baru kemudian action di kelas. Selama ini kan kita tidak. Selama ini kan kita hanya berpikir di hari itu, ini kelas berapa nanti ngajarnya, materi apa baru buka buku paketnya, baru terpikir untuk ngajar ya apa ya nang kelas ya. Baru action di kelas. Lebih profesor, melebihi para public speaker. Jadi itu untuk untuk berusaha tidak tidak lepas dari rule yang telah kita rencanakan, Pak Hamim Munir, itu tadi. Kita buat skripnya, kemudian kita simulasi sebelum masuk kelas, Hamin satunya, kemudian kita praktekkan sendiri di depan cermin, kemudian kita tampil di kelas. Nah, ketika di kelas tetap itu tidak sesuai dengan harapan dalam perencanaan yang telah kita tulis, maka Bapak Ibu harus jadi aktor dan aktris profesional yang bisa mengimprovisasi tanpa lepas atau tanpa eh, apa namanya keluar dari rule yang sudah kita buat dalam RPP itu Pak Hamim Munir gitu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman dan sudah pernah punya tips masing-masing mengatasi bagaimana saat Bapak Ibu
menerima pembelajaran atau mengalami pembelajaran yang sudah di luar kontrol dari RPP yang sudah dibuat itu. Tuh. Kalau saya berbagi praktek seperti itu. Nah, nanti yang lain mungkin boleh. Sekarang kita fokus kembali ke apa namanya RPP ini dulu. Oh, dalam praktek berbagi prakteknya, bagaimana mengatasinya nanti kita sharing bersama-sama. Oke, bisa ke atas Bu Rara terkait dengan identitas, identitas. Mohon maaf, yang paling atas, paling atas, paling atas, paling atas. Nah, baik, identitas. Nah, ini sekolah ada, nama guru ada, mata pelajaran ada, kan ada satu tema atau pokok bahasan yang tertulis di situ. Supaya tahu materi apa sih atau topik terserah, pakai tema, topik, subtema, subtopik silakan. Nah, supaya karena ini sebagai apa namanya? Sebagai apa namanya? kepala kepala RPP-nya untuk mengetahui materi apa yang akan dipelajari anak-anak ini. Walaupun di dalam strukturnya ada materi pelajaran sendiri. Nah, kalau ini kan sudah pas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti subtemanya adalah kasih sayang Allah, gitu toh. Ya, baik. Berikutnya ke bawah. Terus, Bapak Ibu yang saya hormati, tolong yang DPL, dimensi profil lulusan. Baik, stop. Bapak Ibu untuk DPL ini, Bapak Ibu punya hak otoritas masing-masing dalam mencentangnya atau memilihnya. Dan teman yang lain hanya boleh menyarankan, nggak boleh menyalahkan. Menyarankan boleh. Bu, kok gak ono keluargaan sih? Bagusnya kan pakai keluargaan, ya terserah saya. Di kondisi pengalaman belajarnya saya nggak pakai itu. Fokusnya saya di keimanan, ketakwaan, penalaran kritis dan kreativitas. Yang lain enggak. Loh, kolaborasi enggak, Bu? Sih bentar-bentar. Oh, ada. Oh, ya udah, saya tambah kolaborasi. Karena ternyata ada diskusi kelompok, ada pengelompokan, maka saya tambah itu kolaborasi. Itu bebas. Jadi boleh menyarankan, tidak boleh menyalahkan. Karena ini hak otoritas guru yang membuatnya. Karena dia ingin apa namanya? Dalam perencanaannya adalah dia ingin lulusannya, jadi dimensi profil lulusan yang diterima oleh peserta didik itu adalah terkait dengan apa yang telah dia centang. Tuh. Baik. Untuk pengalaman belajarnya jangan terlalu cepat, ke atas lagi. Jadi ini pakai discovery learning ya, Bapak Ibu ya, discovery learning. Saya tertarik dengan ke bawah, stop. Saya tertarik dengan lingkungan luar kelas. Berarti pembelajaran ini tidak hanya di dalam kelas saja. Anak-anak juga ada waktu tertentu yang dikondisikan oleh Bu Rara untuk keluar kelas, betul ya? Betul, Bu Rara. Oke. Bisa ditunjukkan di langkah mana peserta didik keluar kelas untuk mengeksplor ciptaan-ciptaan Allah. Bisa ditunjukkan, Bu Rara. Oke, siswa di mana? Yang tadi? Oke. Yang mana? Itu apakah tertulis di sana? Tidak, Ustadz. Mboten. Nah, ini opsional saja sih, opsional. Ketika misalkan, mohon maaf, sendiri tidak masalah. Tetapi ketika ini satu, misalkan ada guru yang minta, saya pengen melihat RPP-nya, nah, dan saya pengen mencontoh karena saya guru baru. Misalkan dia lagi PPG Prajab, Prajab. Kemudian
kalau Pracep kan prakteknya langsung kan masuk ke sekolah-sekolah tak? Nah, ketika ke sekolahnya Bu Rara, saya ingin mempraktekkan RPP yang sudah dibuat oleh Bu Rara, saya bisa minta. Nah, pertanyaannya, apakah guru yang sedang PPG tadi, apakah bisa melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan Bu Rara terkait dengan keluar kelas dengan kalimat seperti itu? Mboten. Nah, maka sedianya, sedianya, jadi ini detail banget. Jadi sedianya ada satu kalimat yang mengondisikan di kegiatan tertentu anak-anak keluar kelas, siswa atau peserta didik keluar kelas berkelompok untuk mengamati barangkali itu, iya kan? Nah, di luar kelas mengamati makhluk-makhluk ciptaan Allah dan bukan ciptaan Allah. Itu begitu ya. Oke, Oke, bisa Ustaz. ke atas kembali. Baik, ke atas lagi yang awal. Bentar, yang awal ini eh, yang ingin dikondisikan di pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan atau ketiganya atau keduanya atau salah satu. Untuk awal ini ketiganya Ustaz. Jadi saya ajak anak-anak seneng, kemudian sadar dengan Oh, baik. eh, Baik. Dan bermakna dengan adanya video pendek. Oke, baik. ya, Karena tadi presentasinya adalah berkesadaran saja. ya Ustaz. Betul ya Pak Masud ya. Ya, Tadi presentasinya yang hanya berkesadaran saja soalnya. iya, Nah, maka saya tadi saya ngomongnya butuhkan berkesadaran. G. Ngapunten salah. nanti ketiga-tiganya. Oke, baik. Tiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Baik, terima kasih. Ke bawah lagi. Oke, betul. Nah, dan Bu Rara ini sudah mulai, jadi berpikir dua. Satunya adalah berpikir bagaimana kegiatan dalam kegiatan memahami. Kan ada tiga kan pengalaman belajar di pembelajaran mendalam, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, jadi Bu Rara ini sudah mencoba mengolaborasikan dua kegiatan. Satu kegiatan pengalaman belajar pembelajaran mendalam, yang satu kegiatan model pembelajaran apa nama discovery learning, betul ya? Maka dia sudah bisa membagi. Jadi discovery learning itu adalah eh, pembelajaran dengan model discovery. Jadi dia mencari untuk menemukan sesuatu, gitu kan. Dia berusaha untuk menggali sesuatu, untuk mencari, menemukan dan baru mengutarakan hasil temuannya. Nah, dari stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengumpulan data, kemudian pembuktian, betul kan? Baru refleksi. Oke, ini sudah sesuai. Di aplikasi bermakna dan mengembirakan. Bisa turun lagi? Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, Bu Rara, tadi kan ada tertulis pengelompokan peserta 3 sampai 4 siswa, betul? Betul ya, Bu G. Rara? 3 sampai 4 Betul. siswa kelompoknya. G. Peserta didiknya berapa? Ada 29. 29. Berarti Ada yang G. ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. G. Oke, baik. Berarti sesuai ya. Dan Bapak Ibu minta tolong dalam perumusan RPP itu jangan menuliskan atau. Contoh, guru menampilkan gambar atau video atau suara. Jangan. Karena itu bukan pilihan. Karena Bapak Ibu mau melakukan sesuatu. Lah memang apa yang Bapak Ibu siapkan? Gitu ya.
Nah, ini saya masih belum menemukan atau enggak. Jadi eh, di RPP yang hasil jual beli atau download di link drive yang bisa di-download dan dipakai semua. Itu rata-rata pasti banyak guru menampilkan audio atau video. Saya tahu maksudnya. Jadi memberikan alternatif-alternatif pilihan buat guru. Nah, itu bagus untuk dipakai guru dimodifikasi. Tapi tidak bagus dijadikan sebagai RPP sebagai panduan mengajar. Jadi ketika Bapak Ibu bikin RPP, tentukan yang mana yang dipakai. Itu tentukan yang mana. Jadi harus 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 pas, tepat dan tegas. Itu pakai ini, pakai gambar, pakai video. Itu. Jangan atau. Kalau atau bahasanya Betul. adalah oh, Bapak Ibu masih perencanaannya belum matang. Nah, Ibu apakah dalam pembelajarannya atau itu. Oke, Berikutnya lagi ke bawah. ke bawah. Ubi. Ya, baik, stop. Baik, aplikasi dan tindak lanjut. Oke, refleksi penutup. Kegiatan penutupnya apa? Oh, Nggak enggak, ada Ustaz. itu. Belum, belum, belum saya Pasangan, belum jawab. ya. Ya, Belum. walaupun mohon maaf, walaupun karena di apa namanya di model pembelajaran discovery learning itu memang ada apa namanya refleksi, ada komunikasi dan di pembelajaran mendalam juga ada refleksi. Jadi ketika pembelajaran mendalam sudah memfasilitasi pengalaman belajar refleksi pelajaran, maka di penutup tidak harus pakai refleksi tidak apa-apa. Di Oke, penutup Ustaz. enggak itu. Jadi mungkin di penutup ditambahkan dengan pesan moral, menyampaikan pesan moral, pemberian tugas, kemudian asesmen akhir. Jadi sebelum penutup kan ada asesmen akhir, ada asesmen eh, pertemuan itu kan, asesmen sumatif bahasanya. Tuh, baru doa. Nah ini asesmen awal, pertanyaan, kuis singkat, bisa diturunkan lagi. Lembar kerja individu, partisipasi, oke, instrumen, Oh, Ustaz. baik, asesmen akhirnya. Nah, ini kan ada kan, asesmen akhirnya tertulis di sini. Tapi di mana? Di pengalaman belajarnya kan nggak muncul. Betul ya? Ya, Nah, itu di penutup. Jadi asesmen akhir. Peserta didik mengerjakan asesmen tuh, pada akhir pembelajaran seperti itu. hmm, Oke, baik. Ini oke, betul. Baik. ada Ya, 5 soal, Ustaz. ada 5 soal. Dah, oke. 5 soalnya mana? Jadi belum saya tampilkan untuk contoh soalnya, hanya saja indikator pertama. Jadi siswa bisa Hmm. menyebutkan 10 Asmaul Husna. Jadi soalnya seperti itu. Bentar. Ini kan asal husnanya kan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, salah nulis ya, Ustaz. Iya. Jadi panjenengan bisa disebut penjahat akademik. Iya, dosa Oke, akademik yang jenengan lakukan nomor 1 itu. Jadi anak ini oke. jenengan dari 2, tapi anak itu dikatakan mahir kalau 10. Dari mana? Hmm, ya, Ustaz. Iya kan? Ya, jadi harus Bisa enggak saya ini ya Ustadz, karena saya sesuaikan dengan pembiasaan. Jadi memang pembiasaan di kami kan menghafal Asmaul Husna. Jadi ini saya kaitkan karena saya memahami pembelajaran mendalam itu lebih dalam lagi, lebih apa lagi gitu ya Ustadz. Jadi memang sengaja ini saya taruh 10 Asmaul Husna.
apakah ini penjahat akademik? It- Oke, memang itu Ustadz, tidak kalau relate. tidak relate, oh gitu. Tidak relate karena yang jenengan ajarkan di dalam pembelajaran di kelas itu dua, dengan Nah, artinya, dengan implementasi di lapangannya, ya kan, kasih sayang. oke. Sementara yang Hmm, delapan kan jenengan tidak mengajarkan artinya, termasuk juga implementasi atau meneladani Asmaul Husna tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kan. Itu. ya, Kecuali, betul. mohon maaf, kecuali kalau indikator ini panjenengan masukkan dalam asesmen kokurikuler pembiasaan tadi. Nah, Oh, ini masukan buat Bapak Ibu yang masih masih ambigu dengan kegiatan kokurikuler PAI-nya. Jadi ketika Bapak Ibu terbiasa satu harinya 4 jam langsung, nggak apa-apa ambil saja. Tapi di jam pertama gunakan itu untuk pembiasaan KAIH dan kebiasaan anak Indonesia hebat kan, yang tujuh itu, yang aspek yang beribadah saja. Kan iya, Asmaul Husna kan boleh. Jadi boleh. 35 kulernya. Maka ya ini bisa dijadikan menyebutkan jumlah dan 10 lafal Asmaul Husna, atau kalau jumlah janganlah. Semua murid sudah tahu kalau jumlah Asmaul Husna 99, Iya, ya kan? Menyebutkan 10 lafal Asmaul Husna dan artinya. Ya, kalau ini ke kurikuler. Jadi eh, berikan asesmen kepada peserta didik apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan itu yang benar. Makanya termasuk dosa akademik lainnya adalah ketika soal sumatif satu, sumatif 2, tengah semester, sumatif akhir semester itu dikerjakan dan dibuat oleh tingkat kecamatan maupun tingkat kota, diberikan semua siswa, itu kejahatan akademik. Karena semua murid belum tentu diajarkan materi yang sama oleh gurunya masing-masing dengan kondisi soal seperti itu. Maka asesmen yang baik adalah asesmen yang dilakukan kontennya sesuai dengan konten yang diajarkan oleh mereka. Atau diajarkan oleh gurunya kepada mereka. Itu yang benar. Nah, seperti ini eh, tidak dibenarkan karena tadi mengajarkannya hanya dua Asmaul Husna. Nah, bisa jadi indikatornya adalah itu tadi menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim langsung aja. Nah, ini udah ada menjelaskan dan oke, memberikan ada. arti Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Oke, Tuh. Disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. oke, siap. Bisa lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan. Ada berapa? Ada tiga, Ustadz. Iya, ada tiga. Cuma soalnya saya kembangkan dari tiga ini. Supaya bisa lima soal. Tujuannya menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Nah, ini bisa di breakdown ke indikatornya tadi. Oke, Apa indikat kan bahasanya kan eh, KKTP toh, ya, kriteria ketuntasan itu kan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana siswa panjenengan itu dikatakan tercapai tujuan pembelajarannya di aspek menjelaskan pengertian Asmaul Husna? Apa kriterianya? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna dengan baik dan benar. Itu toh? Tuh. oke. Nah, baru di breakdown yang mahir bagaimana yang tidak apa. Sama, yang B juga sama. Menyebutkan dan membedakan arti. Nah, di tujuan tidak ada loh menyebutkan Asmaul Husna. Tidak ada. Kenapa Iya, indikatornya ada? kurang teliti nih, Ustadz. Ya, jadi itu. Iya, Tuh, di indikator. mohon Ustadz. Bahasanya penyusunan KKTP. Oke, itu yang RPP dari Bu Rahayu. Tepuk tangan buat RPP-nya. Sudah luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ada feedback Ya, sedikit dari saya nggak Ustadz. Jadi oh, RPP silakan. yang saya atau modul ajar yang saya buat itu setelah saya mendapatkan kompetensi awal siswa sehingga saya bisa menetapkan RPP saya di tahap yang mana. Jadi misalkan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, misalkan Bapak Maksum apa Bapak siapa tadi nggih. Kalau misalkan RPP-nya tidak sesuai atau tidak terlaksana di lapangan dengan apa yang kita rancang, saya berusaha untuk meminimalisir itu dengan cara saya mengetahui kompetensi awalnya, sehingga
Oh, saya desain seperti ini. Kalau memang anak-anak sudah sebagian besar paham, maka saya akan tingkatkan pola kegiatannya seperti itu. Sehingga eh, bagi saya untuk seperti mohon mohon bimbingannya nggih. Jadi memang saya tidak membuat RPP itu hampir bisa dipakai untuk orang lain karena saya sesuaikan dengan kondisi siswa saya. Mungkin sudah lebih memahami, maka saya tingkatkan lagi modelnya. Misalkan hampir semuanya ini kebanyakan mungkin teman-teman kadang salah meletakkan kata-kata sudah memahami kegiatan ini di kompetensi awal kan kebanyakan salah ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya pun punya anak yang hampir semuanya sepaham, maka saya akan meningkatkan lagi tanpa menghilangkan topik itu. Jadi saya tingkatkan lagi kegiatannya seperti itu sih Ustadz. Mungkin tadi ada yang bertanya apabila harapan tidak sesuai kenyataan tadi gitu. Seperti itu sih Ustadz. Matur nuwun atas masukannya. Alhamdulillah ada sedikit banyak masukannya sehingga saya lebih semangat lagi membuatnya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Bu Rara. Monggo, silakan. Udah jam setengah tiga. Berdasarkan ini Ustadz, berdasarkan Atau yang mengumpulkan saja Ustadz Komar sudah ada datanya, monggo langsung diputarkan saja karena waktunya sudah ini. Mungkin monggo, atau yang ingin bisa oh raise gitu. hand, yang ingin dikupas habis RPP yang sudah Oke, dikumpulkannya. sebentar. Zainal, Zainal terakhir, mohon sebelum berpindah. Yang tadi terkait identitas, kan kemarin Ustadz Zainal itu judulnya kan fikih, terus subtemanya jelas itu. Elemen. Nah, tadi kan Ustadz Dewi itu kan PAI, Pendidikan Pendidikan Agama Islam. Terus langsung ditambahin tadi beriman atau iman kepada atau apa itu tadi. Nah, sebenarnya itu kita menyebutkan elemennya terus subtemanya. Contoh kalau fikih berarti memahami wudu, kalau tadi itu asmaul husna berarti akidah. Apakah seperti itu atau memang secara umum saja? Sebenarnya yang lebih baik itu yang di Ustazah Dewi atau yang seperti Ustaz Zainal kemarin itu fikih terus langsung memahami wudhu. Oh ini rananya fikih. Kalau Ustazah Dewi ini rananya akidah seperti itu. Yang paling enak bukan salah kan bahasanya, bukan salah. Yang lebih baik yang mana? Terima kasih. Baik, sama-sama, Ustadz Maksum. Eh, kalau kalau saya sih, karena saya kadang bahasanya kan di beberapa mapel kan ada elemennya. Maka saya tambahkan elemen supaya bahasanya memperjelas apa namanya identitas itu aja. Eh, walaupun sebenarnya misalkan apa namanya ketentuan sholat pasti guru agama semuanya tahu kalau itu ada elemen fikih pasti tahu. Nah, sementara kan belum tentu kepala sekolah tahu, belum tentu pengawas sekolah tahu yang bukan pengawas PAI. Belum tentu koordinator kurikulum tahu. Nah, itu. Maka saya pasti akan tampilkan itu. Jadi berusaha untuk bahasanya adalah melengkapi identitas agar jelas. Andai kata tidak diberi pun tidak masalah, tidak apa-apa. Termasuk termasuk di beberapa contoh yang apa namanya di buku panduan. Bapak Ibu kalau seperti ini, seperti sekarang ini buku wajib atau kitab suci yang Bapak Ibu harus pegang adalah buku panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025 yang sudah beredar di mana-mana. Termasuk juga buku panduan eh, apa kokurikuler itu juga bisa dibaca. Di lampiran ada contoh-contoh RPP-nya. Di lampiran ada contoh-contoh rapornya. Dan rapor pun sudah ada baru yang sudah bisa Bapak Ibu lakukan. Dan itu ndak usah cari di chat GPT, cari di website tertentu, cukup baca, pelajari, print kalau perlu, detailkan pemahaman Bapak Ibu di buku panduan belajar asesmen. Insya Allah selamat. Termasuk tadi yang KKTP itu, Bu Durayu. Ada bagaimana perumusan KKTP, termasuk KKTP pakai skala Likert, KKTP pakai apa namanya, itu tadi mahir,
berkemajuan itu ada di lampiran. Itu detail banget di buku panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu aja buat panduan Bapak Ibu. Insya Allah selamat. Itu. Terima kasih. Bisa dilanjut, monggo, Pak Badrul Komar. Monggo, barangkali ada yang ini masih mau ditanyakan lagi. Yang lain mungkin sebelum kami ganti pada pemilihan RPP atau modul ajar yang akan dibahas nanti. Sudah ya? Izin masuk, Ustadz. Monggo, Oh, silakan. monggo. Assalamualaikum Pak Zainal. Mohon maaf off cam. Waalaikumsalam. Ini karena membersamai teman-teman mahasiswa dari UINSA juga. Terkait ini, berarti secara keseluruhan, kan setiap strategi itu kan punya daya sentuh yang berbeda ya Ustadz ya. Setiap strategi itu punya daya sentuh tersendiri, baik itu emosional, visual maupun spiritual. Strategi yang berbeda yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran PAI. Nah, tapi ada satu, Ustadz Zainal, kita refleksi bersama-sama tentang personal guru. Bagaimana personal guru, perform guru di apa namanya di tengah anak-anak. Contoh modul ajarnya sudah baik, sudah bagus, sempurna sekali, bermakna, menyenangkan, anak-anak sadar penuh akan kewajibannya belajar, tujuan pembelajaran itu. Tapi gurunya, mohon maaf, kadang hadir di situ dalam keadaan lesu, kurang bahagia, sedih, ataupun mohon maaf ya, apa namanya, bajunya mungkin kusut atau gimana, itu kan berpengaruh juga dalam kualitas pembelajaran PAI. Itu aja sih Ustadz, monggo bisa ditanggapi tentang fenomena-fenomena seperti ini yang ada di guru PAI. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sangat benar, Bu Ainul Rofiah. Performan itu tadi performan. Itu tambahan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, tanggal tua, tanggal muda itu sudah terbaca sama murid kita. Berantem di rumah, tidak dapat jatah, kemudian lagi berantem, lagi suntuk. Itu Bapak Ibu harus tutup dulu sebelum masuk kelas. Harus mindsetnya diubah, kemudian performanya disiapkan. Maka ketika salam salam lemes mengawali pembelajaran itu sudah mempengaruhi kondisi di kelas. Orang ya di ayat terakhir surat Al-Fatihah itu semangat, maka aminnya semangat. Kalau tidak semangat, ya aminnya pelan. Gitu. Monggo, satu lagi RPP yang bisa ditampilkan, siapa yang beringin, berkehendak, berkeinginan, berminat untuk dikupas sama-sama? Tidak ada yang ngerasain? Kalau tidak ada, saya persilakan panitia menunjuk atau langsung share screen. Monggo Pak Badrul Komar. Oke, Ustaz. Nah, siapa? Yang RPP-nya sudah muncul, bisa langsung speak up. Monggo, kami gunakan PIN Ustadz. Sudah selesai dari PMPAI. Monggo Ustadz Komar bisa dimulai untuk PIN-nya. Bisa ditampilkan Ustadz Komar. Ini belum bisa Ustaz ya? Ini lemot ini. Iya, belum bisa ini Ustaz. Lemot ini. Oke, mohon maaf Ustadz semuanya. PIN-nya udah siap tapi belum bisa tampil, nggih. Monggo bisa ditunjuk langsung Ustadz Komar. Langsung gitu.
Bisa di share screen dari drive-nya yang ada, drive pengumpulan tugas. Oke. Bentar. Oh, ada spinnernya. Oke, kita tunggu. Nah, punya Pak Badar. Mohon maaf Yai, ini bukan kesalahan saya nggih Yai. Punya Pak Badar mohon ditampilkan Ustadz Komar. Aku ndelok tok. Durung sampai sakmono ilmune. Piye ya sampean wis ngumpulno tugas. Ya sak keneke. Oke, presentasi. Gak sampean waca ae dhewe. Loh, piye? Semuanya silakan membaca dan berkomentar. Mana share screen-nya? Bentar ini akan ditampilkan ini Pak Komar tolong ae. saya. Lemot Ustaz. Saya kirim ke ini Budwi ya. Ini tolong Budwi untuk ditampilkan. Sambil nunggu Ustadz, sepertinya teman-teman waktu Oke, mengirimkan bentar filenya Ustaz. ini Ini nggak akan Ustadz, ditampilkan. tidak dibuka aksesnya. Atau coba saya bantu share screen, ya mungkin saya bisa. Oke, monggo Bu Maria. Jadi monggo Ustaz. Itu foldernya dibuka nih, tidak hanya spreadsheet-nya. Folder pengumpulannya itu juga dibuka akses. Punya Ustadz Badar nggih. Ustadz Ya, Badar. Bentar, nomor Ustadz Badar. Ada agak ke bawah. Ini nomor 14 Ustadz. Apa Ustazah Maria 14. MS Badar. Oke. Niki nggih, sudah Oke. kebuka apa belum? Sampun. Sudah tampil belum? Belum. Belum Ustaz. Ini sudah saya share screen. Terus aku pesennya nang sampean. Dan coba saya ulangi lagi. Sudah keluar belum? Sampun. Oke, sampun. Monggo Ustadz Sampun. Badar. Oh, Yai. Ya Pak No, yes itu kan sudah share screen ya. Presentasi. Ya Allah, presentasi piye. Ya, ini tinggal dipraktekkan di kelas gitu aja presentasinya. Ya, jenengan jelasno mulai A, B, C kuwi lho. Ya, makasih. Karena kebetulan saya ini kan nggak ngajar di kelas Masya Allah, Pak Badar, Masya Allah. 1, 2. Kok oleh tugas iki ya wis pokoknya
ngirim ngono aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi terkait dengan tugas modul ajar yang saya buat ini, fasenya fase A, kemudian materi pokoknya adalah rukun iman untuk kelas 1, semester 1. Sedangkan tema atau materi pokoknya rukun iman, temanya atau subtemanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk capaian pembelajaran peserta didik memahami rukun iman, iman kepada Allah, kemudian beberapa asmaul husna dan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya murid mampu memahami rukun iman karena sub pokoknya adalah iman kepada Allah, maka stressingnya pada rukun iman yang pertama. Manfaat mempelajari materi ini agar murid dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian menerapkan terkait dengan iman kepada Allah. Media pembelajaran yang dipakai adalah media konkret berupa buku yang didapatkan peserta didik dari perpus, kemudian gambar yang disiapkan oleh guru, disiapkan video pembelajaran, kalau ada slide PPT juga mungkin bisa dipakai, termasuk juga terkait dengan realita di lapangan, yakni lingkungan sekitar. Karena nanti kaitannya dengan mengenal Allah itu bisa melalui Asmaul Husna, juga bisa melalui penciptaan yang ada di sekitar sekolah atau kelas, sehingga menggunakan media lingkungan. Bisa dinaikkan? Latar belakang murid dari DPL-nya, kalau tadi Bu Rara hanya beberapa DPL, di sini ada beberapa yang memang belum saya sebutkan khususnya, masih 8 DPL itu, nanti mungkin bisa disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya, mana yang sesuai maka akan diambil dari 8 DPL itu, apakah salah satu atau salah 8-nya. Kemudian terkait dengan minat murid, ada beberapa murid yang mungkin pembelajarannya suka dengan musik, mungkin juga dengan sosmed, atau mungkin juga dengan permainan atau game. Lingkungan murid sekitar sekolah saya itu adalah ada perumahan yang dulu mengenal dengan istilah perumnas, perumahan belum lunas, tapi sekarang insya Allah lunas kabeh oleh suwe. Ada perkantoran juga, dan kebanyakan juga dari wali murid itu buruh pabrik. Latar murid ada juga yang pengusaha meskipun nggak banyak. Tadi ada buruh pabrik, kemudian wira swasta dan karyawan swasta. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pembelajaran seperti pada umumnya, diawali dengan pendahuluan, mengucapkan salam, berdoa, melakukan presensi, menstabilkan emosi murid dengan menanyakan perasaan atau bercerita tentang latar belakang atau keadaan hari ini. Jadi setelah salam itu biasanya kalau saya di kelas menanyakan gimana kabarnya hari ini, nah, itu sudah biasa. Kemudian setelah itu kita melakukan nyanyi, ya,
nyanyi untuk semangat anak-anak sekaligus mendoakan sekolah. Artinya mendoakan sekolah itu yel-yel yang saya pakai khusus di sekolah saya ya. Baru kemudian ada kesepakatan dalam kelas. Kesepakatan itu artinya begini, anak-anak yang hari ini tidak membawa tugas bagaimana yang kita sepakati, hukumannya apa. Maka di situ kalau anak-anak ada yang hukumannya berdiri Pak depan kelas, ya monggo kita sepakati. Bagi yang membawa ya otomatis tetap duduk di kursinya masing-masing. Itu diantara kesepakatan kelas contohnya. Mungkin nanti ada kesepakatan kelas yang lain. Melakukan persepsi, membuka pembelajaran sebelum kita masuk pada materi inti, tentu ada persepsi menanyakan selain tadi kondisi juga pembelajaran yang kemarin-kemarin telah diterima. Kalaupun memang hari ini hanya merupakan bagian dari awal pembelajaran, ya paling tidak menanyakan pembelajaran sebelumnya waktu di kelas sebelum dia masuk di kelas 1 dan juga menggiring anak pada materi yang akan kita ajarkan. Supaya persepsinya nanti bisa sama. Kemudian terkait dengan memetakan kemampuan awal murid dengan memberikan pertanyaan ringan tentang rukun iman, ini saya lakukan per baris biasanya, per baris dulu. Maksudnya per baris itu yang duduk di depan, baris pertama, kemudian baris kedua sampai belakang, nanti akan terlihat kemampuan murid ini yang bisa menjawab berapa anak, dan nanti di situ terlihat singkat jawab, baru bisa kita klasifikasikan di tempat yang mungkin sebelah kiri atau tengah dan sebagainya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran seperti biasa, menjelaskan manfaat pentingnya rukun iman. Masuk pada kegiatan inti. Yang pertama memahami, guru menampilkan gambar atau slide video, kemudian mengidentifikasi dari masing-masing tadi yang disampaikan, yang dislide-kan. Lantas dari situ nanti murid bisa menyampaikan pendapatnya tentang hasil identifikasinya. Contohnya mana-mana yang termasuk mengenal Allah tadi itu dari ciptaan, dari Asmaul Husna. Anak-anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk nama Allah, mana yang bukan, mana yang ciptaan Allah, mana yang bukan, dan seterusnya. Yang kedua, mengaplikasikan. Murid melakukan kegiatan atau permainan game yang berhubungan dengan rukun iman. Sekaligus jadikan dasar untuk pengelompokan pembelajaran. Setelah game selesai, baru kita bagikan LKPD, baik secara kelompok maupun individu. Jika sudah selesai, maka akan kita evaluasi hasilnya. Dari situ nanti akan berakhir pada peserta didik merefleksikan hasil yang ia dapatkan. Misalnya, apa yang membuat karya kalian bisa bermakna, pembelajaran apa yang kalian dapat dari kegiatan yang telah kita lakukan, apa yang dapat kalian terapkan di kehidupan nyata, itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan
pada peserta didik untuk bisa memberikan jawabannya. Mungkin itu kaitannya dengan kegiatan inti. Kalau sudah peserta didik menjawab, tentu kita akan memberikan apresiasi. Pada umumnya paling tidak tepuk tangan, syukur-syukur kita beri permen. Nek permen mungkin barak nonang untuk ke api, ya tiga jajan sing sehat dan sebagainya. Itu apresiasinya. Kemudian murid bisa memberikan kesimpulan atas penyampaian-penyampaian yang kita berikan pertanyaan di LKPD itu. Next ke atas. Selesai penutup. Guru memberi umpan balik terhadap tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Murid menanggapi umpan balik yang diterimanya dan guru mendengarkan secara aktif. Guru memberikan motivasi kepada murid agar selalu giat belajar di rumah tentang rukun iman. Adapun penilaiannya ada 3 asesmen. Yang pertama formatif, pengamatan, tanya jawab tadi untuk mengetahui klasifikasi murid yang sudah, sedang, dan belum. Kemudian asesmen sumatifnya tes tertulis tentang rukun iman. Instrumen yang dipakai adalah lembar observasi, soal tes tulis, dan rubrik penilaian presentasi. Bukti karya atau hasil pembelajaran berupa gambar, poster, puisi, laporan hasil kerja, dan sebagainya. Kemudian untuk kolom penilaiannya dibuat sebagaimana tujuan pembelajaran dalam memahami rukun iman, iman kepada Allah. Kemudian penilaiannya ada penilaian perlu bimbingan, cukup, kemudian baik dan sangat baik. Bagi anak yang masih belum mampu menyebutkan rukun iman, kadang-kadang anak-anak itu terbalik, sing rukun iman 5, sing rukun Islam 6, atau mungkin belum paham keduanya, sehingga kalau perlu bimbingan belum bisa menyebutkan, berarti dia perlu bimbingan. Ada juga anak yang mungkin mampunya menyebutkan sebagian. Ketika bisa menyebut rukun iman 6 tapi disebut rukun Islam. Atau mungkin 1-2 hafal, berikutnya enggak hafal. Maka itu kategori cukup bagi peserta didik yang bisa menjelaskan sebagian besar namun belum lengkap tentang rukun imannya, maka akan dinilai baik. Adapun sangat baik jika mampu membandingkan atau mengidentifikasi seluruh rukun iman. Karena ini tadi fokusnya hanya kepada Allah, maka tentu rukun iman yang dinilai pada kesempatan modul ini ya hanya pada penilaian baik, ya, adapun sangat baik belum mengarah ke sana. Mungkin itu untuk presentasi modul ajar yang saya buat. Tentu masih banyak kekurangan yang perlu panjenengan semuanya berikan masukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, matur nuwun Ustaz Badar. Oke, monggo Ustaz Zainal bisa ditanggapi untuk masukannya. Oke, baik. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu langsung semuanya yang punya penelaahan atau koreksi atau komentar langsung ditulis di chat box ya. Di chat box-nya silakan langsung diketikkan apa saja yang perlu Bapak Ibu sampaikan komentarnya hasil telaah dari RPP yang sudah dipresentasikan oleh Ustadz Badar. Saya silakan 1 menit untuk semuanya yang punya catatan komentar silakan dituliskan di chat box-nya. Baik, Bu.
Oke, sudah ada satu. Terima kasih. Oke, bagus. Jangan dikeluarkan dulu. Tetap ditampilkan RPP-nya. Aku tahu dari Zoom. Sing ngechat bagus kok aneh ngenyek iku kayane. Makanya, makanya Bapak Ibu sampaikan apa yang ada yang sudah Bapak Ibu lihat dan perlu komentari sekalian. Saya share screen ulang, Ge. Nih, di Iya, screen kan. aja. Dari atas. Bisa ditampilkan di tampilan paling atas. Yang ini, Ustadz. Monggo, Ustaz ini bisa ditanggapin atas Oke, masukan baik. dari Langsung saya tanggapi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Mohon izin untuk saya sampaikan secara langsung karena waktunya sudah habis, tinggal 1 menit, 2 menit. Eh, ini saya pelan-pelan dari atas. Yang pertama, berarti ini 2 pertemuan ya, Pak Badar ya? Nggih. 2 pertemuan. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya, 2 pertemuan. Yang pertama, ketika ini melihat dari alokasi waktu ini merupakan ada 2 pertemuan, maka sedianya di pengalaman belajar itu dibagi. Pertemuan ke-1, bagaimana pengalaman belajarnya mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir penutup. Maka ada 2, Pak Badar. Tidak bisa digabung jadi satu. Jadi harus ada pertemuan pertama yang 3 JP, pertemuan kedua 3 JP berikutnya. Itu harus ada. Karena ketika melihat pengalaman belajarnya satu saja, maka itu dianggap satu pertemuan. Dan tidak mungkin kan dalam satu pertemuan langsung 6 JP. Wis, mabuk bocah-bocah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari perubahan CP yang terbaru, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah perubahan CP yang terbaru di semua mata pelajaran adalah sekarang sudah tidak ada CP fase. Tidak ada. Coba Bapak Ibu cek. Sekarang sudah CP per elemen. CP per fase sudah hilang. Sekarang hanya CP per elemen. Ini. Jadi CP per fase sudah hilang. Tinggal CP per elemen. Langsung elemen Al-Quran hadis, elemen akidah, elemen akhlak, fikih, dan SPI. Itu yang pertama. Bisa diturunkan? Bisa diturunkan lagi? Bu. Oke, stop. Sudah cukup. Eh, ke atas lagi, ke atas lagi. Oke, stop. Terima kasih. Pak Badar begini, di 4 unsur atau 4 elemen dari RPP, itu kan ada 4. Satu, identifikasi. Kemudian 2 adalah desain pembelajaran. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Yang keempat adalah asesmen. Identifikasi itu terkait dengan identifikasi besar tadi, kemudian identifikasi topik, mata pelajaran, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Di desain pembelajaran itu kan harus kita ungkapkan semua perangkat desain pembelajarannya. Entah itu model pembelajarannya, entah itu media pembelajarannya, entah itu metode pembelajarannya. Nah, sementara
ngapunten di RPP yang sudah panjenengan tulis itu hanya ada media pembelajaran. Metode dan model belum terungkap di sana. Sehingga kita tidak tahu, panjenengan juga masih belum bisa menentukan di pengalaman belajar atau langkah-langkah pembelajarannya itu belum tahu. Itu pakai model apa, metode apa. Jadi itu perlu dimunculkan dalam desain pembelajaran. Walaupun struktur RPP yang jenengan buat ini adalah struktur RPP yang bahasanya out of the box, bahasa saya out of the box. Tetapi sedianya harus memenuhi 4 unsur ini, identifikasi, kemudian desain pembelajaran, yang di sana ada metode, model, dan lain-lain, termasuk media, baru kemudian pengalaman belajar, kegiatan awal hingga akhir, asesmen. Tuh, jadi di desain pembelajaran perlu dilengkapi ya, pada metode dan modelnya seperti apa. Tuh, baik. Tadi sudah ada disclaimer di awal saat penyampaian dimensi profil lulusan, ditampilkan semuanya. Sementara itu harus dipilih. Kalau formatnya seperti ini, maka Bapak Ibu cukup tampilkan yang Bapak Ibu kondisikan di pembelajaran RPP ini. Misalkan tadi yang Bu Rara cuma 3, maka, oh 3 ya, 3, maka 3 saja, apa saja. Kalau 4, 4 saja. Kalau seperti ini berarti sama halnya dengan Pak Badar menampilkan eh, dimensi profil lulusan itu tercapai dalam RPP ini. Baik. Kemudian di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran, baik itu pendahuluan, inti, dan penutup, mohon maaf Pak Badar masih belum disertakan keterangan ini menggunakan prinsip pembelajaran mendalam apa? Berkesadarankah, bermaknakah, atau menggembirakan? Yang jelas, sebagai Pak Badar bisa menjawab, ya tentukan saya sendiri dan saya tahu sendiri ini yang mana. Iya betul, betul. Namun alangkah lebih baik disertakan eh, tertulis penjelasannya. Mungkin pendahuluan hanya berkesadaran saja, tuh, biar lebih bisa terbaca dengan baik. Tuh, berikutnya lagi di kegiatan inti turun. Baik. Mohon maaf, kalau kita lihat durasi waktunya. Ke atas lagi. Mohon maaf. Ke atas lagi, ke atas lagi. Oke, kalau kita lihat menitnya, oke, kita bisa hitung. 15 menit, kegiatan inti 50 menit, 65 ke bawah, 65, penutup 15. 65 tambah 15, 7. 80 menit, betul ya? 65 ditambah 15, 6, 7. 80 menit. Ini malah 80 menit Pak Badar. Ya, mestinya Padahal 70 menit. kalau Itu yang 50 keliru itu berarti. oh ya, betul betul. Jadi kalau kalau bahasanya dia 3 JP per satu pertemuan itu 3 JP, maka 3 kali 3 5, ya kan? 35 kali 3 maka 105 harusnya. 105. Tuh, baik. Kemudian saya belum menemukan di sana Pak Badar menampilkan seorang guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan, termasuk juga asesmen, asesmen sumatifnya. Formatif awal itu pasti di pendolan sudah ada, asesmen formatif proses pembelajaran sudah ada. Namun ini penilaian bukan di langkah-langkah di pengalaman belajarnya, di kegiatan awal, inti dan penutup. Saya belum menemukan guru mengajak murid untuk membuat kesimpulan, guru mengajak murid Di untuk merefleksikan. Refleksi. oke. Pak Badan dan Bapak Ibu yang lain berbeda ya. Refleksi dengan membuat kesimpulan berbeda. Jadi jangan disamakan. Nah ini kalau ini betul. Nah ini murid menyimpulkan pembelajaran yang telah dulu. Nah ini benar. Nah berarti ini kegiatan menyimpulkannya di kegiatan sebelum penutup. Oke, baik, tidak masalah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan penyimpulan ada di kegiatan
Tuh, tuh, tuh Pak Badar. Kemudian mengerjakan latihan. Nah, ini. Jadi, eh, kalau saya menyarankan Pak Badar, di kegiatan menyimpulkan ini, sebenarnya sudah tertulis, menyimpulkan pembelajaran, mengerjakan latihan. Nah, ini sedianya dikerjakan atau dilakukan di kegiatan inti atau penutup. Kalau di sistematika kegiatan pembelajaran itu melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan dan mengerjakan soal latihan atau sumatif itu sedianya diletakkan di kegiatan penutup. Karena yang inti itu adalah ada di memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Maka kesimpulan dan apa namanya soal latihan ada di kegiatan penutup. Berikutnya di kegiatan asesmen, mohon maaf, saya minta di kegiatan inti atas, 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 ke atas. Oke, terus stop, stop, stop. Oke, baik. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Eh, di memahami, guru menampilkan gambar atau slide atau video atau meminta murid melakukan kegiatan tentang rukun iman. Nah, ini jangan terjadi di RPP. Karena Bapak Ibu ini harus melakukan hal, jadi Bapak Ibu ini merencanakan yang akan dilakukan. Maka kalau saya baca, kalau kita baca, sebenarnya guru ngapain tuh di kelas? Kok atau-atau? Memang sudah menyiapkan apa gurunya? Nah, gini, gitu Pak Badar nggih. Jadi jenengan tentukan, jenengan menyiapkan gambar, slide, video, atau jenengan minta murid melakukan kegiatan tentang rukun iman. Nah, itu harus tanpa atau, tidak ada alternatif. Jadi yang jenengan rencanakan itulah yang akan jenengan lakukan. Kalau RPP seperti ini bukan RPP yang untuk yang akan jenengan lakukan pembelajaran di kelas, tapi contoh RPP untuk di copy. Kalau itu benar. Kalau ini contoh RPP untuk di copy benar. Tapi kalau RPP untuk dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas kurang tepat. Karena harus jenengan yang akan jenengan lakukan di kelas tanpa atau, tidak ada atau. Sebenarnya jangan akan nampilkan gambar, slide, atau video. Atau jangan tidak nampilkan tapi nyuruh murid melakukan kegiatan rukun iman. Itu yang jelas. Maka yang paling bawah tadi hasil karya, tolong ke bawah. Bu, halo, bisa diturunkan ke bawah tampilannya? Bu Maria. Oh, hilang. Itu Yang begini tadi yang biasanya saya Pak lihat ada Zainal. hasil karya ya. Pak Zainal, Hasil karya terpental ya. Oke, baik. Di hasil Pak karya Zainal. tadi ada tertulis hasil karya ada tertulis poster, membuat gambar, membuat lapo atau jangan atau Pak Badar. Lah memang jenengan sebenarnya menugaskan siswa apa sih? Hasil karya aja, poster-poster aja. Kalau laporan laporan aja. Jangan pakai atau. Jadi jelas yang jenengan rencanakan jelas dengan apa yang akan jenengan lakukan itu. Karena jenengan akan menentukan sebuah praktek pembelajaran di kelas dengan rencana ini. Kalau atau jangan bingung malah nanti. Atau mungkin jangan siapkan semuanya. Jangan siapkan semuanya, kemudian jangan lakukan semuanya. Kalau jangan lakukan semuanya, maka koma bukan atau koma dan. Jadi semuanya dilakukan. Tuh, tapi kalau atau itu kan beberapa alternatif itu. Pak Kemudian di Zainal, ya, siap. biasanya itu saya kan menyesuaikan dengan kondisi di kelas ketika memang masih ada waktu banyak kita tayangkan slide atau video. Tapi jika memang waktunya tidak banyak dalam artian tugas lain dari kepala sekolah misalnya harus nemui tamu ini, nemui itu sebagai koordinator humas, maka itu tadi pilihan-pilihannya. Jadi anak-anak tidak
saya tunggui dengan video atau slide, cukup dengan gambar yang ditempelkan atau hanya sekedar gambar yang ada di buku paketnya. Itu makanya saya tulis dengan atau itu karena kondisionalnya di situ. Termasuk ketika penugasan, lah itu per kelompok itu kadang-kadang memang tidak sama. Ada yang kelompok ini bisanya tugas ini, kelompok itu tugasnya itu, jadi tidak saya samakan. Ngoten. Makasih. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Nah, jenengan kan maka konsekuensinya adalah jenengan juga harus membuat banyak media yang jenengan harus siapkan. Itu satu. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada salah satu yang media yang cukup membantu siswa untuk bisa memahami materi, kenapa harus semua? Nah, kalau semua, maka jangan atau, koma, gambar dan video boleh. Itu. Termasuk ketika jenengan membuat banyak tugas. Nah, maka saya tidak menemukan di sini jenengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan awalnya. Di sini saya tidak menemukan ada soal asesmen awal untuk mengelompokkan kelompok peserta didik yang dalam kategori mahir, belum mahir, perlu bimbingan, belum ada di sini. Maka kalau jenengan bermaksud seperti itu, karena nanti ada tugas yang berbeda antar kelompok, maka di sini pun ditulis mulai dari kegiatan awal. Ada guru memberikan asesmen awal kepada peserta didik. Oke. Nah, kemudian di kegiatan intinya sudah diawali dengan peserta membentuk kelompok. Kelompok satu dalam kurung kelompok mahir. Peserta didik melakukan ini, mengerjakan tugas ini. Nah, itu baru dibenarkan. Nah, sementara di sini tidak muncul pengelompokan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awalnya. Dan konsekuensinya juga, maka panjenengan juga harus bikin LKPD yang berbeda-beda. LKPD untuk membuat poster, bisa paling bawah, Bu Sinten. Nanti monggo Pak Khoir bisa mengomentari. Ada gambar, ada poster, ada puisi, ada laporan, lembar tugas. Nah ini, apakah salah satu atau semuanya? Kalau semuanya jangan atau gambar, koma, poster, koma, itu. Atau mungkin tertulis peserta didik yang dalam kelompok mahir mengerjakan poster. Kelompok peserta didik dalam kategori belum mahir mengerjakan puisi. Seperti itu, lebih detail. Begitu. Oke, Monggo siap. Pak. Makasih. Ya, sami-sami Pak Badar. Dan tambahan Pak Badar, di referensi Oke. pembelajaran Bapak Ibu semuanya, di referensi pembelajaran ini sedianya Bapak Ibu tulis lengkap sesuai dengan sumber rujukan. Kalau buku paket siswa judul bukunya apa, penerbitnya apa, CV apa atau PT apa, kemudian di kota mana dan tahun berapa diterbitkan. Seperti daftar pustaka. Tuh, internet pun demikian. Internetnya di laman website mana sampai judul. Jadi yang ada koma-komanya itu baru. Termasuk video YouTube. YouTube-nya pun harus di link yang Bapak Ibu gunakan untuk menampilkan video. Jadi harus detail, lengkap. Itu. Monggo Ustadz Khair. Oke, matur sembah nuwun Ustaz Zainal Abidin, luar biasa narasumber kita pada sore hari ini. Matur nuwun atas ilmu-ilmunya.
Yang pertama terkait dengan RPP-nya Al-Mukarram Ustadz Badar, izinkan saya mengutip eh, statementnya dari Prof. Yuli ya. Prof. Yuli itu salah satu perumus pembelajaran mendalam atau deep learning. Beliau mengatakan bahwa RPP itu baik yang sudah tertulis atau belum tertulis. Nah, itu itu juga masuk RPP. Nah, saya yakin yang ada dipaparkan barusan itu yang tertulis. Tapi yang belum tertulis, insya Allah saya sangat husnudon sekali, lebih lengkap dan lebih lebih daripada yang sudah tertulis ini. Nah, bukankah Pak Zainal juga berijtihad kemarin bahwa RPP yang bagus itu yang ada di otak kita, kan begitu? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Zainal, dan terkhusus sebenarnya kepada panitia ya. Karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran apa, pembuatan RPP Deep Learning gitu ya. Alangkah baiknya, apa itu namanya, kita mulai dari tahap awalnya itu juga sudah melaksanakan pembelajaran deep learning dalam workshop ini, dalam pelatihan ini. Yang saya maksud adalah ketika pemberian tugas itu, terutama pemberian tugas ya. Ya ini terbukti Pak Badar membuat RPP ini adalah bukan RPP di kelas beliau sendiri, tapi karena tugas dari panitia sudah menentukan ini, sehingga pembuatan RPP itu kurang bermakna bagi Pak Badar, kurang mindful juga, kurang meaningful juga begitu. Ya wes iki wes ono enang nggone internet koyo ngene sik ae tak setor kan begitu. Eh, Sehingga mungkin di awal pendaftaran itu ditanya beliau ini apa itu namanya sebagai asesmen awal, sebagai KPI ngajar di kelas berapa begitu. Oh, Ustadz Badar ngajar di kelas 6, sehingga nih tugasnya RPP kelas 6 begitu. Nah, itu masukan dari saya untuk panitia. Jadi sejak sedini mungkin diadakan asesmen awal. Kalau perlu asesmen diagnostik gitu ya. Mungkin Ustadz Badar karena menjadi ketua apa ya ada kesibukan-kesibukan ya mungkin ya RPP-nya yang ya apa itu namanya sesuai dengan kesibukan beliau. Seperti itu sedikit saja Ustadz urun rembuk pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muftal Khoir. Saya juga sangat mengapresiasi. Jadi Pak Badar sudah berusaha out of the box. Beliau berusaha untuk tidak harus eh, terjebak dalam tuntutan template, ya kan? Jadi beliau 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 berusaha untuk out of the box, tidak template-templatean, tapi beliau berusaha untuk menampilkan semua ini. Dan beliau ini eh, ikhtiar loh ini, ikhtiar yang besar karena beliau tidak ngajar kelas satu, ya kan? Entah ikhtiarnya itu beliau berbagi praktik baik dari yang lain atau bahasanya Ustadz Khoir nyari di internet ketemu, tapi dengan beliau tadi menjelaskan, beliau sudah bisa melihat apa yang akan beliau lakukan ketika beliau ngajar kelas satu di materi ini. Itu. Yang tadi awalnya beliau menyampaikan, Yus diwaca dewe-dewe loh, dibaca sendiri-sendiri aja. Pokok saya apa adanya, Mas. Tapi beliau sudah ketika baca awal-awal beliau sudah bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam pembelajaran di kelas per kegiatan masing-masing. Loh, jadi bahasanya sudah bagus. RPP yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada yang uh, zohiron wa batinan. Ada yang domir dohir, ada yang domir mustatir itu toh. Jadi ini yang mustatir seperti itu. Banyak yang Itu. mustatir ya Jadi Ustadz ya. jadi yang saya sampaikan itu adalah eh beb- jadi layak alamul wali ilal wali gitu Kang. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan hal itu adalah eh jadi benar. Jadi RPP itu sebenarnya tidak untuk keluar. RPP tidak untuk keluar, tidak untuk bukti dokumen perangkat pembelajaran untuk disupervisi pengawas, tidak untuk dilombakan, tidak. RPP yang baik adalah guidance yang akan Bapak Ibu pakai mengajar di kelas itu. Dan kenapa saya sampaikan beberapa hal yang ideal untuk panjenengan sebutkan di dalam RPP-nya?
hanya untuk berusaha panjenengan mengetahui mengetahui apa sih yang harus ada di situ, walaupun tidak dengan tulis. Nah, itu supaya bisa dipraktekkan dalam dunia pembelajaran di kelas. Tuh. Nah, saya rasa saya kurang etis bila memperpanjang karena panjenengan ini kan para guru-guru TPQ, para kiai-kiai, para imam masjid. Jadi saya nggak bisa memperpanjang dan memperdalam karena panjenengan sudah bisa memperpanjang dan memperdalam sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari dua RP yang tampil ini. Saya kembalikan ke host dan moderator. Oh. Oke, terima kasih Ustaz Zainal Abidin. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Baiklah, ini sudah waktunya ini lebih ya, lebih dari setengah jam. Untuk itu, sebelum saya apa, saya berpamitan, ingin mengajak antum-antum semuanya untuk foto gitu. Minta tolong ini untuk Ustazah. Nah, di screen. Dan minta tolong juga kepada ustadz-ustadzah yang lain bisa ditampilkan untuk videonya. Oke, monggo. Monggo, ini Ustazah Ainur. Oke. Monggo yang lain bisa ditampilkan dulu. Oke. Mohon dipandu untuk Ustazah Dwi untuk simbolnya di learning. Oke, biar kompak pembelajaran mendalam. Oke. Oke. Oke, sampun nggih. Oke, nggih, sampun Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Ye, Bapak Ibu, mulai awal dari hingga akhir, saya barangkali ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ustaz ilmunya. Terima Baik, kasih. demikian kegiatan workshop pada siang hari ini. Kami Jazakumullah. selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang mungkin terucap dan terima kasih kami sampaikan. Mari kita akhiri kegiatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu bihamdika. an la Asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun wabarakatuh. Ustaz Zainal Abidin, semoga sehat selalu.